Shalom, perkenalkan nama saya Udidara Losa Sitinjak dari kelas B dengan NPM 200910061. Di sini saya akan menjelaskan rencana program pembelajaran atau RPP yang dimana diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktek saya tentang penyusunan rencana program pembelajaran atau RPP Bahasa Indonesia kelas lanjut yang diampu oleh Ibu Juliana SPD MPD. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap kabar kalian semua sehat ya. Agar proses pembelajaran kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini kakak akan memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran pertama. Adik-adik, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu, apa cita-cita dari kalian semua? Apakah kalian semua pernah membayangkan cita-cita di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar seperti seorang pilot, guru, arsitek, dokter hewan, polisi, ataupun pekerja seni? Nah, adik-adik, mari kita pelajari tentang cita-citaku. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini siapa yang tahu? Ini adalah gambar seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Ada yang mau bercita-cita seperti seorang guru? Nah, aku seorang guru. Kegiatan utama seorang guru itu dalam kehidupan sehari-hari di dalam sekolah adalah untuk mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Lalu gambar berikutnya kira-kira apa ya? Iya, ini adalah seorang arsitek. Kegiatan utama dari seorang arsitek adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Adik-adik bisa juga bercita-cita sebagai arsitek nih. Baiklah adik-adik, gambar yang berikutnya ada yang tahu nggak? Iya, kalau tidak ada yang tahu, kita perhatikan ya. Gambar yang berikutnya itu adalah aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati dan merawat hewan yang sakit. Nah, melihat ini adik-adik pasti tertarik kan menjadi seorang dokter hewan. Yang selanjutnya itu adalah aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas ataupun kanvas. Hasil lukisan kita itu bisa kita buat hiasan rumah, kita jual, dan lain-lainnya. Baiklah adik-adik, itulah tadi beberapa cita-cita yang mungkin adik-adik ketahui. Apa sih kegiatan dari masing-masing cita-cita yang udah kita bahas tadi? Nah, contohnya itu adalah seperti kakak. Kakak itu bercita-cita memang dari kecil kakak ingin seorang guru. Jadi, kakak itu harus mengajari murid kakak dengan baik,
agar menjadi manusia yang baik, berkarakter, dapat mewujudkan cita-cita bangsa, pintar, dan lain-lainnya. Nah, kalian harus semangat ya, adik-adik, dalam menggapai cita-cita kalian. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatanmu ataupun pekerjaanmu nanti kelak. Itulah yang disebut dengan cita-cita. Nah, yang menjadi tugas kalian, tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utamamu, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu. Dikerjakan ya adik-adik, nanti dikumpulkan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membacakan tentang cerita dari Udin dan Lina yang mempunyai cita-cita yang sama. Mari kita lihat ya. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, adik-adik, inilah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut puisi yang berjudul Cita-Citaku. Baiklah, adik-adik, dengarkan agar teman kalian membacakan puisinya. Boni, dipersilakan untuk membaca. Iya, bagus. Cara pembacanya sudah bagus ya, Boni. Tingkatkan ya. Teks yang berjudul Cita-Citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Apa itu puisi? Dan apa itu ciri-ciri dari puisi? Yuk, adik-adik pelajari dan disimak kembali ya, agar apa yang kita pelajari dapat kalian pahami nantinya. Baiklah adik-adik, perhatikanlah bagian-bagian teks puisi yang dibacakan oleh Benny. Diskusikan ciri-ciri dari teks puisi tersebut sebagai panduan. Menemukan ciri-ciri, kamu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, betul. Pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Dalam puisi terdapat 2 bait puisi. Setiap baris ada 4 dalam 1 bait. Yang kedua itu, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian itu disebut dengan bait. Oke, selanjutnya kita akan membacakan ciri-ciri dari puisi. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Yang kedua itu, setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhir AB, AB. Pada puisi tadi dapat kita lihat pada akhirannya itu adalah AU, AU. Yang keempat, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Yang kelima adalah baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Baiklah adik-adik, tadi kita telah membahas pengertian dari puisi, yaitu puisi tentang cita-citaku dan ciri-ciri dari puisi.
Sebagai penugasan akhir dari pembelajaran ini adalah kalian susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Dikumpulkan ya, nanti dikerjakan di buku catatannya. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Minggu depan kita akan mengulang kembali ya, biar kalian paham kembali. Demikianlah pembelajaran kita. Sebagai akhirnya kita menutup dengan doa agar apa yang kita pelajari tadi dapat kita pahami dengan baik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi ya. Dadah.